Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitri Elda, NIM 19087066. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti yaitu seseorang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan bersama. Seperti diketahui, penjelasan tersebut terdapat berbagai macam definisi dari kepemimpinan tersebut. Dalam kepemimpinan organisasi, beberapa penjelasan tersebut. Yang pertama, kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang pemimpin digunakan untuk mempengaruhi kelompok untuk menanggapi tujuan tersepakati bersama. Pengertian lain dari kepemimpinan adalah suatu proses pada saat pemimpin memberikan pengaruh atau contoh kepada setiap individu yang dipimpinnya dengan maksud untuk melakukan tujuan bersama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan. Pertanyaan mengenai teori kepemimpinan dalam organisasi seringkali dinyatakan oleh khalayak ramai. Beberapa contoh kepemimpinan dalam organisasi sebenarnya dapat memberi jawaban secara implisit, apakah itu pemimpin negara, partai, asosiasi, dan perserikatan, dan lain-lain. Terdapat teori kepemimpinan dalam organisasi yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Paling tidak ada 3 teori yang menjelaskan mengenai latar belakangnya. Yang pertama yaitu teori genetik. Membahas tentang teori genetik, lahirnya pemimpin berdasarkan teori ini bersumber pada bakat. Bakat yang dimiliki sejak lahir membawa sifat pemimpin. Dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwa sifat kepemimpinan itu berasal dari warisan. Selanjutnya, warisan hanya dimiliki orang tertentu. Yang kedua yaitu membahas tentang teori sosial. Dalam teori sosial ini berbeda dengan teori tentang kepemimpinan sebelumnya. Teori sosial mengemukakan bahwa sejatinya seseorang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur organisasi melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa pelatihan, penyusunan, pendidikan, atau adanya kesempatan. sehingga melalui teori sosial pemimpin anggapan sebelumnya, teori genetik. Teori ini secara eksplisit berkata bahwa siapapun orang yang dapat menjadi pemimpin suatu organisasi tanpa melihat adanya bakat atau tidak ada alasan kemampuan akan kepemimpinan dilatih dan dikembangkan. Yang ketiga yaitu teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan antara teori genetik sosial dengan mengemukakan asal-usul pimpinan atau kepemimpinan dalam organisasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat pemimpin. Pada praktek atau contoh kepemimpinan dalam organisasi, banyak yang ditemui berbagai macam sifat pemimpin. Namun sebenarnya apa itu sifat pemimpin yang ideal dan menjelaskan manajemen organisasi? Berikut ini sifat-sifat kepemimpinan dalam organisasi yang penting dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu sebagai motivator. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi selalu mengarahkan pada tujuan yang mampu memotivasi orang lain. Mampu memotivasi pemimpin sangat diperlukan. Dalam pemimpin diperlukan karena melalui kemampuan ini mereka dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang untuk berbuat sesuatu. Peran kepemimpinan ini dalam organisasi ini sangat penting. Tanpa adanya motivasi yang kuat, tidaklah mungkin orang yang bergerak untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Pemimpin suatu organisasi seharusnya tidak bisa mengarahkan atau mengatur
bawahnya dengan kewenangan yang dimiliki. Namun pemimpin organisasi harus dapat berkomunikasi dengan bawahan secara baik dan lebih manusiawi. Meski tuntutan profesional tetap dijalankan, kemampuan untuk berkomunikasi agar orang mau bekerja sama tidaklah penting. Contoh kepemimpinan dalam organisasi yang mendapatkan komunikasi adalah saat pemimpin daerah akan memindahkan pedagang kaki lima dari suatu tempat ke tempat lain. Perpindahan tersebut tidak dilakukan dengan pengurusan nama dengan cara diajak makan malam. Pada acara makan malam tersebut, pemimpin dapat menjalin komunikasi dengan mengarahkan pedagang untuk pindah tanpa adanya emosi dan paksaan. Yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan kepada bawahan. Memberikan tugas atau tanggung jawab itu kepada bawahan dapat membuat bawahan merasa dirinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam sebuah kepemimpinan perlu pemimpin mendelegasikan tugas pada bawahannya. Cara ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa bawahan persiapkan pemimpin selanjutnya. Yang keempat itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan semua sifatnya apa yang dimimpinnya. Kesalahan yang dilakukannya itu oleh bawah sejatinya adalah kesalahan pemimpin, apakah dari segi komunikasi atau koordinasi. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu benar-benar mengatur apa yang dipimpinnya sebelum menjadi kesalahan yang besar. Namun apabila kesalahan terjadi, maka pemimpin siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya, berkonsekuensi tanpa menyalahkan berbagai pihak lain. Selanjutnya, keterampilan pada kepemimpinan dalam organisasi. Terbagi yang pertama yaitu keterampilan konseptual. Kemampuan dalam rangka mengkonsep dalam organisasi sangat diperlukan oleh pemimpin. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dengan mengakreditasikan segala kepentingan yang ada dalam organisasi tersebut. Selain ini, kemampuan ini menuntut kepemimpinan dapat memandang organisasi secara utuh dan mengalami keterkaitan antara satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan perlu dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan itu harus diperlukan oleh pemimpin untuk menjalankan kerjasama, memahami dan memberi motivasi kepada orang lain. Yang ketiga itu keterampilan administratif. Pada proses menjalankan kepemimpinan, khususnya pada suatu organisasi, kepemimpinan administratif ini merupakan hal yang sangat urgen. Keahlian merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Yaitu yang keempat itu keterampilan teknis. Meski kegiatan operasional tidak terlalu melekat pada pemimpin organisasi, namun pada proses kepemimpinan mengetahui hal-hal tetap diperlihatkan. Pemimpinan organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penanggung alat, prosedur, dan metode pada bidang tertentu seperti akuntansi, permesinan, dan lain-lain, agar dapat mengarahkan bahwa dengan tepat dengan mencapai hasil secara efektif. Tanpa pengetahuan akan hal teknis, kepemimpinan dalam organisasi tersebut akan pincang karena pemimpinannya akan mengarahkan organisasi secara yang tidak benar. 10 gaya kepemimpinan dalam organisasi. Kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama, kepemimpinan binokrasi. Gaya kepemimpinan binokrasi biasanya diaplikasikan pada organisasi perusahaan. Gaya ini menuntut karyawan untuk mengikuti seluruh prosedur atau aturan perusahaan. Karyawan dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab
dan tugas rutin yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua itu kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan itu dilaksanakan oleh kontrak kerja pemimpin dalam calon bawahan. Kontrak yang merupakan perjanjian atau transaksi antara keduanya biasanya meliputi reward and punishment. Yang selanjutnya itu kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan ini biasa dilakukan oleh institusi militer dan kepolisian. Metode kepemimpinan ini memusatkan setiap kebijakan yang mengambilkan keputusan organisasi pada pimpinan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik tersebut atau influencer yang besar terhadap anggotanya. Hal ini dikarenakan pada bahwa kagum terhadap pemimpinnya. Kekaguman tersebut dapat berasal dari kepercayaan diri pemimpin, keahlian, ataupun pada karena kontribusinya telah diberikan secara naluri pada anggota akan menjadi pengikut dalam pemimpin tersebut tanpa adanya paksaan. Selanjutnya kepemimpinan melayani. Pemimpinan organisasi dengan gaya pemimpinan ini memberikan pelayanan atau membantu para anggota untuk terus berkembang. Pemimpinan ini sangat diperhatikan dan diperlukan kepentingan dalam suara para anggota dan bawahannya. Selanjutnya kepemimpinan partisipatif. Pada suatu gaya pemimpinan partisipatif ini banyak segala bentuk berasal dari bawah anggota yang disampaikan pada pemimpin. Selanjutnya yaitu kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini dalam organisasi melakukan koordinasi atau kesiapan para anggota. Sejauh apa perkembangan atau kesiapan yang dilakukan oleh anggota tersebut dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Terdapat yang gaya kepemimpinan ini mengembangkan metode atau kepemimpinan keadaan yang sebenarnya terjadi pada organisasi. Terdapat paling tidak 4 yang dapat diaplikasikan bermimpin kepemimpinan situasional. Yang pertama yaitu telling direction, arahan, memberi petunjuk, memberi arahan kepada seseorang, memberi petunjuk kepada seorang dan memimpin dan memutuskan. Yang kedua yaitu participating supporting. Penjualan memberi penjelasan, menjelaskan lebih spesifik dan untuk mengajak agar orang tersebut tertarik. Yang ketiga yaitu selling cooking, kan, mengajak berpartisipasi, memotivasi dan bekerja sama. Yang keempat itu delegating, mendelegasikan, mengamati, pengawasan atau menyelesaikan. Sekian.